Sepanjang yang saya pelajari, ternyata memang modal itu nomor kesekian dari keberhasilan dalam merintis bisnis. Karena poin pertama itu adalah niat, keinginan besar untuk berhasil dalam satu bidang tertentu. Karena kalau misalkan modal itu, ketika kita sudah menemukan semacam konsep dan ide bisnis, modal itu sebetulnya gampang dicari. Dari mana bisnis besar itu dimulai, yakni dari hal yang kecil. Artinya saya memulai outlet ini sebelumnya dari kedai tenda biasa, itu di tahun 2013, lokasinya di Bundaran Perumnas Cibeber, yang mana tempat itu juga menjadi brand kita sendiri, Bundaran Kerang Kiloan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Persatrio. Kali ini saya mengelola beberapa segmen bisnis, terutama kuliner ya. Jadi kita memang bermain untuk sementara ada dua kuliner yang sedang kita geluti. Pertama, Bundaran Kerang Kiloan. Ini kuliner yang berbahan dasar seafood. Kemudian yang kedua itu adalah Sisi Sungai, itu salah satu resto yang sedang kami progres, yang konsepnya itu seperti makanan Sundaan dan kafe modern seperti di Bandung. Untuk sejarah Bundaran Kerang Kiloan sendiri itu kita sudah merintis dari tahun 2013 kurang lebih. Jadi memang berawal dari hobi saya yang memang aktivitas di laut ya. Karena awalnya kita juga pernah aktif di dunia tour guide, wisata ke pulau gitu. Kemudian dari situ berlanjut berkenalan dengan beberapa nelayan, kemudian supplier, yang akhirnya saya melihat ada semacam potensi bisnis di dunia seafood yang kemudian saya coba untuk membuka seafood, tapi memang berbeda dari seafood-seafood yang lain. Karena seafood kami itu punya diferensiasi produk karena kami menggunakan aneka jenis olahan kerang segar. Awalnya kita hanya bermain rebus-rebusan, jadi memang saya memiliki sebuah konsep dasar untuk membangun sebuah kuliner seafood yang berbeda dari seafood-seafood pada umumnya ya. Artinya kita di sini lebih berfokus kepada spesialisasi pengolahan aneka jenis kerang. Ya, selama ini inovasinya adalah kita menciptakan berbagai macam varian bumbu yang memang berbeda dari seafood-seafood pada umumnya. Kita ada bumbu saus Padang yang beda dari yang ada. Kemudian kita juga punya varian saus bundaran spesial. Dan lagi kita juga ada menu cocolannya, itu ada saus kacang nanas spesial seperti itu. Untuk Bundaran Kerang Kiloan sendiri, menu unggulan kita yang paling favorit itu adalah seafood tumpah. Seafood tumpah sendiri adalah olahan aneka jenis kerang yang dicampur dengan udang dan cumi dan kepiting dan lobster ya. Kemudian ditopping oleh bumbu spesial dari kami yang metode makannya kita tumpahkan di atas meja. Nah, itu yang menjadi ciri khas kami dan menjadi daya tarik buat pengunjung seperti itu. Kalau kita bicara omset sebelum pandemi, itu per bulan kita bisa meraup hingga 250 sampai 300 juta per bulan. Dengan laba bersih hitungan 50% dari omset. Semacam itu. Nah, setelah pandemi ini kita agak sedikit mengalami penurunan dari 150 hingga 200 juta per bulan. Awal mulanya itu di tahun 2013 ya, karena memang yang seperti Mas pertanyakan tadi, dari mana bisnis besar itu dimulai, yakni dari hal yang kecil. Artinya saya memulai outlet ini sebelumnya dari kedai tenda biasa, itu di tahun 2013, lokasinya di Bundaran Perumnas Cibeber, yang mana tempat itu juga menjadi brand kita sendiri, Bundaran Kerang Kiloan. Jadi dimulai tahun 2013 kita melakukan sebuah percobaan bisnis kuliner seafood spesialis kerang, bermodalkan tenda dengan satu karyawan. Kemudian dari situ kita memperoleh kepercayaan konsumen hingga kita kemudian bertransformasi dari tenda menjadi kontainer. Karena memang saya sangat berprinsip ya, berbisnis itu butuh dengan kesabaran. Artinya kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu. Akhirnya
Dari tenda kemudian kita beralih ke kontainer. Nah, dari kontainer seiring berjalannya waktu, pembeli semakin banyak dan pendapatan semakin meningkat, kita bertransformasi menjadi bisnis yang membuka outletnya di kios atau gerai seperti itu. Nah, ini juga menjadi semacam apa namanya berangkat dari kepedulian saya terhadap seafood itu sendiri. Artinya saya banyak melihat pemain-pemain seafood menjajakan harganya itu relatif sangat tinggi. Dan pada saatnya juga saya pernah berpikir kenapa saya memberikan harga yang murah, karena agar semua orang itu bisa menikmati hasil seafood dari lautnya sendiri gitu. Jadi kita tidak pernah membandrol harga yang relatif lebih tinggi ya, karena kita lebih percaya bahwasannya semakin konsumen mudah menjangkau harga, di situ loyalitas pembeli semakin tinggi. Jadi harganya mulai dari Rp20.000 saja sampai yang paling mahal Rp230.000 yang bisa dinikmati hingga 8 orang. Jadi porsinya jumbo sesuai dengan harga. Yang menjadi pembeda bundaran kerang kiloan dengan seafood sejenis ya atau setipe ini adalah kita selalu memberikan keyakinan kepada konsumen bahwasannya kerang yang kita jual adalah kerang yang segar. Karena hampir di setiap outlet yang kita miliki, kita selalu memajang aneka jenis kerang segar di setiap harinya. Artinya, kerang yang diperoleh dari tangkapan hari yang sama dijual di hari yang sama. Jadi itu yang menjadi pembeda dan menjadi semacam garansi kepada konsumen bahwasanya memang kita menjual kerang yang segar semacam itu. Displaynya seperti ini. Jadi itu semacam sebuah perjalanan bisnis ya. Artinya ini menjadi sebuah acuan dan motivasi buat siapapun bahwasanya pada saat menjalani semacam bisnis pasti kita akan menemukan semacam gengsi, kemudian kita dipertemukan oleh orang-orang yang berupaya untuk mengecilkan ambisi kita atau memperkerdil keinginan kita. Tapi satu hal yang harus saya sampaikan bahwasanya kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis, kalian harus memiliki mental sekuat baja. Karena orang-orang yang mencoba meruntuhkan niat Anda dalam mengawali sebuah bisnis tentunya nanti akan berubah ketika Anda sudah melalui puncak keberhasilan itu sendiri. Jadi memang di perjalanannya sangat banyak mas, orang yang meremehkan, memandang sebelah mata, dan memang itu hampir dialami oleh setiap orang yang ingin memulai usaha. Tapi kita harus memiliki semacam mental untuk bisa fokus terhadap apa yang menjadi sebuah pencapaian kita. Total pengunjung itu bisa kalau untuk hari-hari biasa ya, weekdays itu kita kurang lebih bisa ada 70-80 kunjungan, tapi untuk weekend kita bisa sampai 120 kunjungan kurang lebih. Dan untuk dulu awal kita merintis kerang itu kita mulai itu dari 10 kilo kerang. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan permintaan yang semakin banyak, untuk perharinya kita kurang lebih harus menyiapkan 200 kilo kerang. Nah, dari awal 10 kilo yang pernah kita jual. Jadi memang seperti yang punya ketertarikan sama dunia laut, karena memang passion saya kurang lebih berinteraksi di kehidupan laut ya, karena memang dulu kita pernah menjadi guide pulau, kemudian kita juga pernah berkegiatan di laut, budidaya. Akhirnya saya kemudian mentransformasikan bisnis ini yang semula saya adalah supplier, kemudian saya berpikir untuk mencoba gerai outlet seafood dan alhamdulillah terrealisasi. Kalau untuk pendidikan memang saya dulu lulus tahun 2014 itu saya sarjana hukum di Untirta. Kemudian karena memang passionnya ternyata bergerak di bidang usaha, akhirnya kita menggeluti bisnis ini. Jadi memang awal mula mengenal dunia usaha itu pada saat itu memang kita ikut organisasi usaha di kampus. Sampai kemudian akhirnya justru malah passion di usaha sendiri yang jauh lebih
besar ketimbang sarjana ilmu hukum kita dulu gitu. Memang agak unik, tapi ya begitulah kehidupan. Jadi memang seiring berjalannya waktu, seseorang nantinya juga akan bertemu dengan passionnya sendiri. Dan menurut saya, apapun yang dikerjakan, selama itu menjadi passionnya, hobinya, kesukaannya, itu akan menjadi jauh lebih maksimal. Jadi yang paling sulit adalah mengedukasi masyarakat. Jadi memang pada saat 2013, sama sekali tidak ada model kuliner serupa, yakni olahan kerang di Banten. Jadi awalnya memang orang belum paham apa sih kerang kiloan itu, bagaimana sih metode penyajiannya, bagaimana sih rasanya, seperti itu. Jadi kita berangsur-angsur mengedukasi pasar, mengedukasi konsumen bahwasanya metode kerang kiloan ini seperti ini gitu. Alhasil kemudian nama kita dalam waktu 4 tahun sudah mulai dikenal di masyarakat. Masa tersulitnya itu adalah pertama kali yakni membangun mental bisnis. Jadi artinya ketika membangun bisnis itu kan artinya kita keluar dari zona nyaman itu sendiri. Yang sebagian besar mungkin orang-orang lulusan baru pada saat lulus kuliah, paradigma dia kan lulus cari kerja semacam itu. Tapi memberanikan diri terjun ke dalam dunia bisnis ini memang menjadi sebuah tantangan tersulit untuk memulai sebuah bisnis semacam itu. Nah, kalau untuk konsep bisnisnya sendiri, memang kerang kiloan itu yang awal seperti saya katakan memang mengedukasinya yang agak sulit gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu, orang kemudian semakin mengenal ini menjadi sebuah pelopor seafood kerang yang menarik seperti itu.